Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur kalau kita boleh bersama-sama kembali bersekutu di dalam ibadah ini semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita manfaatkan waktu-waktu yang baik ini untuk kita benar-benar mengarahkan hati kita kepada perkara-perkara rohani, supaya melaluinya berkat Tuhan nyata atas kita. Mari kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Haleluya, puji Tuhan. Pagi ini dan melalui ayat-ayat ini kita akan belajar bersama-sama tentang hidup kudus. Ya, setiap orang percaya, setiap pengikut Kristus, setiap orang Kristen harus hidup kudus. Amin. Hidup kudus dalam arti bahwa orang percaya tidak lagi berbuat dosa. Pengikut Tuhan telah berhenti berbuat dosa. Setiap orang percaya harus memiliki keinginan yang sungguh-sungguh atau mempersenjatai dirinya untuk hidup di dalam kekudusan. Ini firman Tuhan, ini kehendak Allah bagi kita semua. Bahwa sebagai orang percaya kita tidak boleh lagi hidup menurut keinginan manusia, menurut keinginan orang-orang yang tidak mengenal Allah, tetapi kita harus menuruti kehendak Allah atas kita. Ini firman Tuhan bagi kita. Mari kita berniat untuk hidup kudus. Amin. Mari kita mempersenjatai diri kita untuk hidup dalam kekudusan. Tidak lagi hidup menurut keinginan manusia, keinginan daging, keinginan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi mari kita hidup menurut kehendak Allah. Berbicara mengenai berhenti berbuat dosa, mari coba kita mengoreksi diri kita masing-masing. Mungkin kita bisa mulai dengan apakah kita masih hidup di dalam dosa? Apakah kita masih melakukan dosa seperti yang dituliskan oleh Rasul Petrus ini? Coba perhatikan ya ayat yang ke-3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Masihkah kita hidup menuruti nasihat orang-orang fasik? Orang-orang yang tidak mau percaya Yesus, atau masihkah kita masih mengikuti pendapat-pendapat dunia tentang menjalani kehidupan ini?
Kita bisa memeriksa diri kita masing-masing. Apakah kita masih hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu? Dalam rupa-rupa keinginan daging, hawa nafsu dunia, hawa nafsu pribadi yang selalu bertentangan dengan kehendak Allah. Apakah kita masih mengikuti keinginan kita yang seringkali bertentangan dengan kehendak Allah itu? Apakah kita masih hidup dalam kemabukan misalnya? Tidak hanya mabuk anggur, tetapi mabuk hawa nafsu, mabuk dunia, mabuk kekayaan, mabuk hobi, dikuasai dengan hal-hal di luar kuasa Tuhan. Apakah kita masih melakukan perjamuan minuman keras yang memabukkan, menyembah berhala yang terlarang? Kita masih menghargai hal-hal lain lebih daripada kita menghargai Tuhan. Kalau kita masih menghormati hal-hal lain selain Tuhan lebih daripada Tuhan, itu sudah berhala bagi kita. Ingat hukum Musa mengatakan hukum Tuhan yang disampaikan melalui Musa. Hanya ada satu Tuhan dan jangan membuat bagimu berhala. Amin. Tetapi banyak orang sekarang menjadikan banyak hal lebih penting dari Tuhan. Kita memperhalakan hidup, memperhalakan kesehatan. Ya, kita lebih menghargai hidup kita daripada kita menghargai Tuhan. Untuk hidup orang tidak beribadah. Contoh itu, saudara. Kita lebih menghargai benda-benda daripada Tuhan. Apakah kita masih melakukan dosa-dosa seperti ini? Mungkin kita berpikir, saya tidak melakukan itu. Saya tidak berdosa dalam hal-hal yang ditulis oleh Petrus dalam ayat-ayat itu. Tetapi mari kita coba melihat lagi ke dalam diri kita. Apakah kita masih mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang jahat, dengan hal-hal yang buruk, dengan hal-hal yang najis? Hati-hati saudara, kita tidak keluar rumah tetapi jaringan internet lancar terus, kan begitu. Apa yang kita tonton di YouTube? Apakah kita menonton tontonan-tontonan yang najis, yang membangkitkan hawa nafsu, yang menghancurkan pikiran-pikiran yang sehat? Berapa banyak waktu kita gunakan untuk nonton TikTok, saudara? Kalau waktu kita masih banyak kita gunakan untuk mengisi pikiran dengan tontonan-tontonan yang menajiskan, bacaan-bacaan sampah yang menghancurkan jiwa manusia, sama saja kita tidak berhati-hati. Saudara, masalah waktu kapan kita akan jatuh, hanya masalah waktu kapan kita berbuat dosa, sama seperti orang-orang yang melakukan dosa dalam ayat-ayat ini. Bagaimana seorang muda menjaga perilakunya tetap bersih hanya dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita mengisi pikiran kita dengan film, dengan banyak lagi lah cerita-cerita palsu, cerita-cerita kosong, fiksi, kita suka menonton hoax yang hanya membuat kita ketawa. Tidak sadar kita menajiskan pikiran kita, menajiskan hidup kita. Dan jatuh itu hanya tunggu masalah waktu. Mari saudara kita waspada dengan hidup ini. Amin. Dan saya pikir berita dalam ayat-ayat ini tetap cocok buat kita, tepat buat kita. Kenapa cocok, saudara? Kita harus sungguh-sungguh berniat untuk hidup dalam kekudusan, mempersenjatai diri untuk hidup dalam kebenaran. Sebab apa? Kita hidup di masa yang sukar. Di masa yang sulit, akhir zaman, kejahatan semakin bertambah-tambah. Kasih akan menjadi semakin dingin, orang semakin membenci sesamanya, membenci kebenaran. Dan tidak hanya itu, saudara. Bahaya dari pandemi coronavirus ini mengancam nyawa semua orang, saudara. Ingat bahwa suatu waktu kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Amin. Kita tidak tahu itu kapan. Nyawa kita bisa melayang sewaktu-waktu karena pandemi ini. Banyak orang semakin
Semakin banyak orang terpapar, semakin banyak orang yang mati karena virus ini. Saya diingatkan oleh teman saya di Banyuwangi. Teman saya kalau manggil saya Om enggak usah ke Banyuwangi ya. Bolehlah lewat tapi nggak boleh mampir. Ada daerah-daerah tertentu yang sangat-sangat berbahaya, bahkan di kota kita juga. Ada yang ngomong 3.500 orang OTG berkeliaran. Jangan-jangan ada di antara kita yang OTG mungkin gitu ya. Saudara, sewaktu-waktu kita bisa meninggalkan tubuh ini kembali kepada Tuhan untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kita buat selama kita hidup. Amin, saudara. Akan ada penghakiman. Dan kita tidak tahu kapan Yesus bisa datang, kapanpun juga. Dalam waktu-waktu yang tidak kita pikirkan mungkin. Itu sebabnya mari kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen kita harus memiliki niat yang sungguh-sungguh. Kita harus mempersenjatai diri kita untuk hidup dalam kekudusan. Amin. Untuk tidak berbuat dosa lagi. Ini yang Tuhan mau katakan melalui ayat-ayat ini, saudara. Kata mempersenjatai dirimu, ya. Ayat yang pertama itu, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu. Kata mempersenjatai diri itu berbicara mengenai perjuangan. Ini adalah kata-kata militer. Ini berkenaan dengan seorang tentara, seorang prajurit, seorang pejuang yang memegang senjata, mempersenjatai diri. Tidak hanya satu senjata, ada pistol, saudara, ada senapan laras panjang, ada bayonet, ada banyak hal, ada granat mungkin dia pakai. Itu namanya mempersenjatai diri. Dan orang mempersenjatai diri karena dia harus berperang, harus memperjuangkan sesuatu, harus memenangkan sesuatu. Kita harus memperlengkapi diri dengan seluruh selengkap senjata Allah untuk hidup dalam kekudusan. Karena ini peperangan kita setiap hari, bergumul dengan dosa. Nah, perhatikan kata-kata dengan pikiran, ya. Mempersenjatai dirimu dengan pikiran. Apa yang dimaksudkan mempersenjatai diri dengan pikiran? Bapak Ibu saudara sekalian, ya kalau kita mau berhenti dari berbuat dosa, maka kekudusan harus dimulai dari pikiran kita. Makanya tadi saya katakan, kita nggak pesta pora, kita nggak mabuk-mabukan ya. Tapi kalau kita mengisi pikiran dengan hal-hal yang jahat, dengan hal-hal yang najis, tontonan-tontonan, bacaan-bacaan yang mencemarkan pikiran kita, kita tinggal tunggu waktu saja untuk kejatuhan itu. Kekudusan selalu dimulai dari pikiran. Makanya Paulus berkata, berubahlah melalui pembaharuan budi. Kapan budi kita ini dirubah? Pengajaran firman, saudara. Pikiran harus diisi dengan firman Tuhan. Kita harus menawan setiap pikiran kepada Kristus. Ya, kita harus menaruh pikiran Kristus di dalam pikiran kita, mempersenjatai dengan apa? Mengisi pikiran dengan firman. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan. Dia mengisi pikirannya, mengisi batinnya, mengisi jiwanya, mengisi hatinya, mengisi hidupnya dengan kebenaran. Amin. Makanya saat-saat belajar firman ini adalah saat-saat penting untuk kita mempersenjatai pikiran kita. Ya, siapkan dirimu dengan baik-baik, kita membuka pikiran. Amin, saudara. Terbuka, buka pikiranmu, buka Alkitabmu, baca firman Tuhan, isi hatimu dengan kebenaran. Kalau kita nggak memulai dari pikiran, nggak mengedukasi diri,
Banyak orang alasannya saya tidak suka baca. Saya suka dengar, masih mending saudara. Yang paling soro, nggak suka baca juga nggak suka dengar. Waktu firman Tuhan diberitakan, pikirannya diisi dengan hal-hal yang lain. Ya banyak orang yang tidak connect di dalam gereja. Tidak connect dengan teks yang dibaca sehingga nggak ngerti saudara. Makanya saya masih suka iklannya Nokia, stay connected. Selalu terhubung dengan firman. Amin saudara. Ya, lalu untuk apa kita mempersenjatai diri? Untuk apa kita memperlengkapi pikiran dengan senjata-senjata rohani? Firman Allah yang adalah pedang bermata dua, yang bagaikan pedang bermata dua. Ayat yang kedua perhatikan. Supaya waktu yang sisa, perhatikan itu, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara, mari kita memahami bahwa kalau kita hidup sekarang ini sampai hari kematian kita, atau sampai hari kedatangan Tuhan kembali, itu waktu sisa, saudara. Waktu sisa kita berbeda-beda. Bapak Ibu bisa mengira-ngira sendiri waktu sisa kita. Sekalipun bisa saja perkiraan kita salah. Ada orang yang merasa sehat-sehat saja, fine-fine saja, tahu-tahu almarhum. Ada banyak teman-teman pendeta masih 34, 36, 40 sudah almarhum. Tapi ada yang sakit bertahun-tahun, 30 tahun juga masih hidup kan? Tapi itu waktu sisa. Kita nggak tahu waktu sisa kita berapa lama. Mari kita mempersenjatai diri untuk hidup dalam kekudusan, mempersenjatai pikiran kita supaya sisa hidup kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Yang tidak tahu berapa lama itu, saudara. Saya dapat kiriman katanya COVID-19 tidak pilih-pilih orang. Bahkan orang yang kaya yang mampu membeli satu botol anggur seharga 700 juta setelah merayakan pestanya meninggal karena COVID. Happy birthday to you. Panjang umur ya, panjang umurnya. Besok masuk rumah sakit opname, ciao. Waktu ini waktu sisa. Amin. Saya tidak tahu siapa yang akan saya kuburkan besok, lusa atau kapan. Atau mungkin saya yang akan dikuburkan terlebih dahulu. Mungkin kita punya beberapa jam. Mungkin kita punya beberapa hari. Mungkin kita punya beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun. Gunakan waktu ini untuk hidup dalam kebenaran. Amin saudara. Mulai dari detik ini dengarkan firman Tuhan baik-baik. Jangan keraskan hati. Jangan tutup telinga. Dan mulai kunyah firman Allah. Supaya menutrisi jiwa kita. Amin saudara. Ya sesuatu banget loh bisa bergereja begini ini. Banyak orang yang masih takut, banyak orang yang masih tidak bisa. Jangan pelit membayar 2 giga kuota untuk bisa ibadah 1,5 jam, 2 jam. Tapi tidak pelit untuk TikTok, tidak pelit untuk video-video film. Yang belum tentu membina jiwa kita. Kesukaan kita harus berubah. Amin saudara. Ya, kecintaan kita harus pada kebenaran supaya kita memperlengkapi diri dengan niat yang sungguh-sungguh untuk hidup dalam kekudusan, karena waktu-waktu sisa kita tidak tahu berapa lama, dan mari kita menggunakan waktu yang sisa ini yang ada pada kita, kesempatan yang ada untuk melakukan kebenaran, hidup dalam kekudusan. Supaya pada waktunya kita tidak akan kecewa. Amin. Ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, berbicara tentang kekudusan. Kekudusan itu adalah pergumulan yang terus
terus menerus, tidak ada pernah berhentinya sampai kita menanggalkan kemah tempat kediaman kita di bumi ini. Kadang kita bergumul keras menang hari ini, besok kadang kita lemah, terus seperti itu, kita bergumul setiap hari. Ya seperti orang diet kan, kadang seperti yoyo. 3 bulan 60 kilo, 3 bulan ke depan 80, 2 bulan lagi 60 lagi. Ya mau stabil itu rasanya susah. Yang disalahkan pandemi. Itulah pergumulan melawan dosa. Ini adalah terus menerus. Apa yang kita butuhkan? Motivasi. Dorongan yang kuat untuk melakukannya. Amin. Amin. Apakah kita punya motivasi yang kuat untuk hidup dalam kekudusan, itu pertanyaannya. Dan mari kita bersyukur, ayat-ayat ini menunjukkan ada 2 motivasi yang sangat penting yang harus kita jaga supaya kita tetap semangat hidup dalam kekudusan. Apa motivasi itu, saudara? Motivasi itu adalah karena Kristus telah menderita secara badani. Itu motivasi yang pertama, penderitaan Kristus. Dan motivasi yang kedua adalah karena Tuhan kita Yesus Kristus yang sekarang ada di dalam kerajaan surga itu, Dia akan datang kembali untuk menghakimi semua orang, baik yang hidup maupun yang mati. Amin. Oke, mari kita lihat yang pertama. Motivasi yang pertama adalah penderitaan Kristus. Dalam ayat yang pertama ditulis seperti ini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dengan dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Penderitaan Kristus harus memotivasi kita untuk hidup dalam kekudusan. Perhatikan kata-kata itu. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Apa maksudnya Yesus menderita penderitaan badani? Saudara, kita bisa tahu itu di dalam pasal 3 ayat yang ke-18. Coba kita baca lagi. Pasal 3 ayat 18 dari 1 Petrus. Ya, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi penderitaan Kristus secara badani itu menunjuk kepada kematian Kristus di atas kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa, untuk membebaskan kita dari segala dosa, untuk membawa kita kepada Allah, supaya kita memiliki hidup yang kekal. Amin. Ini yang harus memotivasi kita, karena Yesus sudah mati karena dosa-dosa kita, mati untuk menguduskan kita, mati untuk membawa kita kepada Allah Bapa dalam kondisi yang telah dibenarkan, mati untuk kita menerima kerajaan surga. Maka kita harus hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu, setelah memandikan anak-anak mandi bersih, setelah dia main bola di hujan-hujan, ada kubangan lumpur. Lalu setelah selesai main bola, maka orang tua membersihkan dia, memandikan dia. Pertanyaannya, mengapa anak itu setelah bersih harus main bola lagi? Dan kotor lagi. Kalau anak main-main di halaman dan kakinya menginjak kotoran kucing, kotoran anjing, kotoran apalah, kalau orang tua mencuci kakinya, membersihkannya, masa dia mau keluar lagi dan mau menginjak kotoran lagi? Kematian Kristus di atas kayu salib harus memotivasi kita untuk hidup dalam kebenaran.
Karena kematiannya, penderitaannya secara badani, kematian untuk membersihkan kita dari segala dosa. Untuk membawa kita kepada Allah dengan kondisi dibenarkan oleh kematiannya itu. Kalau kita nggak punya pikiran yang seperti itu, kita tidak didorong lagi untuk hidup dalam kekudusan. Lihat saudara, lihat, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, ayat yang selanjutnya saudara, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, ini baru ayat yang sukar. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah merenungkan dengan sungguh-sungguh kata-kata ini. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Apa artinya telah menderita penderitaan badani dan berhenti berbuat dosa? Apakah kita mau askese seperti orang-orang lain, menyiksa diri, memukul-mukul diri supaya kita berhenti berbuat dosa, tidak makan, tidak minum, ya bertapa seperti itu? Apa maksudnya orang yang telah mengalami penderitaan badani, yang menderita penderitaan badani telah berhenti berbuat dosa? Apa maksudnya itu? Frasa yang pertama itu untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menderita penderitaan badani, itu bicara tentang kematiannya untuk menebus dosa. Tapi apa maksudnya di frasa yang kedua, menderita penderitaan badani, itu menunjuk kepada orang-orang percaya, itu menunjuk kepada gereja. Apa maksudnya? Ada yang berpikir saudara bahwa memang penderitaan badani atau penderitaan-penderitaan yang kita alami di dunia ini itu dapat membersihkan kita dari dosa. Memang ada yang mengatakan seperti itu, tetapi saya juga harus mengatakan bahwa banyak orang yang karena penderitaan semakin pahit hidupnya dan meninggalkan Tuhan. Contoh, ya, setelah ikut Tuhan, bisnisnya agak terganggu. Katanya ikut Tuhan enak, buktinya wes gak gereja-gerejaan. Itu baru masalah ekonomi. Belum kesehatan. Aku udah baca Mazmur 91. Allah menjaga, Allah melindungi. 1.000 rebah di kiriku, 10.000 di kananku, aku tetap beri tegak. Aku kok sakit, aku kok terpapar. Pahit hatinya, banyak yang seperti itu. Tapi ada benarnya memang bahwa penderitaan itu dipakai oleh Tuhan untuk membersihkan kita. Amin. Api itu digunakan untuk membersihkan logam mulia dari sampah-sampah yang melekat padanya. Dan memang Tuhan bisa memakai penderitaan untuk memurnikan kita. Tapi menjadi persoalan lagi saudara, apakah penderitaan memang benar-benar membuat seseorang telah berhenti berbuat dosa? Karena setelah saya baca di dalam terjemahan yang lain, dikatakan ini adalah tindakan yang sempurna. Berhenti itu artinya sempurna, berhenti total dan tidak berbuat dosa lagi. Buktinya kita menderita loh masih berdosa juga. Dalam terjemahan NIV ditulis done with sin, dan itu ya, dan bukan dan bahasa Indonesia done with sin, bukan Donilene, bukan, tapi dan. Donilene menikah tanggal 6 September dan ini 23 tahun pernikahan kami. Tapi ini dan. Ya, tapi ini dan. Dan dalam artian berhenti, selesai. Ini kata-kata selesai, tuntas, sempurna, saudara. Terjemahan bahasa Inggrisnya itu adalah kata-kata pauo. Pauo itu artinya finish, to stop, ya finish, done, ended, gitu. Artinya apa? Artinya telah diselesaikan di masa lalu dan hasilnya berkelanjutan sampai seterusnya. Itu done. Done with sin,
berhenti berbuat dosa. Pertanyaannya hanya apakah penderitaan memang membuat seseorang sama sekali tidak berbuat dosa? Jawabannya tidak, saudara. Hanya kematian yang membuat kita berhenti berbuat dosa. Amin. Amin. Setelah tubuh ini mati, kita agak berbuat dosa lagi. Itu kesulitan. Tapi saya berpikir, ada banyak tafsiran, ada banyak keberatan, tetapi saudara, kematian Kristus di atas kayu salib untuk menyucikan kita dari dosa, itu seharusnya membuat kita tidak berbuat dosa lagi. Amin. Ada pandangan yang lain, saudara, bahwa penderitaan badani ini memang sama dengan kematian Kristus. Jadi kalau kita mengalami penderitaan badani dalam artian mati, ya kita tidak akan berbuat dosa lagi memang itu. Maksudnya seperti ini. Kalau suatu saat kita akan mati dan tidak berbuat dosa lagi, maka sisa waktu ini jangan digunakan untuk berbuat dosa lagi. Amin, saudara. Kembali lagi kepada karya Kristus yang membersihkan kita dari dosa. Ada juga yang menghubungkan penderitaan badani dengan baptisan air atau identifikasi kita dengan kematian Kristus, bahwa seseorang yang telah percaya kepada Yesus telah dibaptiskan dalam kematian, artinya kita diidentifikasi dengan kematian Kristus dalam Galatia pasal yang ke-6. Tetapi kita tidak bisa membaca teologi Paulus dalam perspektif Petrus karena penderitaan badani tidak sama dengan identifikasi kematian kita dengan kematian Kristus. Tapi sekali lagi kita tidak perlu terlalu dikhawatirkan dengan berbagai macam kemungkinan kesalahan tafsir. Tapi yang jelas, kalau Yesus sudah membersihkan kita, maka terus memotivasi kita untuk tidak kotor lagi. Amin. Kalau tubuh kita sudah bersih, jangan dikotori lagi. Kalau kita masih mengotori lagi, ada sesuatu yang tidak beres dengan pikiran kita. Nah, saudara, yang menarik sekali kalau kita membaca secara frasa, saya coba membuat mudah ya. Ya, Kristus telah menderita penderitaan badani. Ini adalah kata-kata singular, ini kata-kata tunggal. Itu jelas dalam terjemahan bahasa Yunaninya. Tapi lihat lagi, karena barang siapa telah menderita penderitaan, ini juga singular. Kata-katanya sama-sama tunggal. Kalau digunakan untuk jemaat yang banyak, seharusnya menggunakan kata kerja, kata sifat yang plural. Tapi ini semuanya singular. Jadi orang menafsirkan, oh berarti frasa yang kedua ini merujuk kepada frasa yang pertama. Artinya bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, dan itu diaplikasikan dalam kehidupan kita. Kalau Kristus telah mati bagi dosa, maka saya pun juga harus mati bagi dosa. Tapi pertanyaannya orang-orang, kalau Yesus berhenti berbuat dosa, berarti dulu dia pernah berbuat dosa. Tidak, saudara. Kita harus tahu itu. Ada banyak orang ingin menjatuhkan iman kita. Bahkan Petrus mengatakan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Amin. Lihat pasal 2 ayat 22. Supaya kita tidak keliru. Karena ada kemungkinan orang, kalau Yesus berhenti berbuat dosa, berarti dulu dia berbuat dosa. Pasal 2 ayat 22. Ya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Amin. Paulus mengatakan dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Dia diidentifikasikan dengan orang berdosa. Dosa kita dipikulkan di bawah tubuhnya. Seperti ketika imam besar memindahkan dosa bangsa Israel kepada binatang yang hendak dikorbankan. Demikianlah Yesus memikul dosa-dosa kita. Dan kematiannya atas dosa seharusnya mendorong kita untuk tidak berbuat
dosa lagi. Amin. Ini yang dikehendaki Tuhan bagi kita, saudara. Ini penting bagi kita. Mari saudara, karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Kristus telah mati satu kali untuk menebus kita dari segala dosa. Dia telah membersihkan kita. Itu mendorong kita untuk tidak menajiskan diri lagi. Untuk tidak berbuat dosa lagi. Untuk tidak hidup dalam kejahatan. Motivasi yang kedua adalah karena Yesus akan datang kembali dan menghakimi semua orang, baik yang hidup maupun yang mati. Ini yang harus memotivasi kita untuk hidup dalam kekudusan. Saudara, tadi saya singgung tentang waktu yang sisa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Waktu yang sisa adalah waktu hidup kita sekarang sampai waktu kematian kita. Dan Ibrani pasal 9 ayat 27 katakan manusia ditetapkan satu kali untuk mati dan sesudah itu dihakimi. Waktu yang sisa bicara tentang waktu hidup kita sekarang sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Karena dia bisa datang kapan saja. Kemudian saudara, ayat yang kelima jelas di situ, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Karena kita hanya memiliki sedikit waktu untuk kita menghadap Tuhan dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Karena Tuhan akan datang menghakimi semua orang, maka itu harus memotivasi kita untuk hidup di dalam kekudusan. Perhatikan kata-kata yang hidup dan yang mati. Yang hidup dan yang mati artinya bahwa penghakiman itu akan berlaku untuk semua orang. Tidak ada yang lolos, semua orang akan dihakimi. Baik yang hidup maupun yang mati. Tidak akan ada lolos. Saudara percaya pada berita ini? Kalau Bapak Ibu percaya, mari kita menyiapkan diri untuk hari penghakiman itu. Karena sifatnya inklusif, ya, yang hidup dan yang mati. Tidak akan ada yang lolos. Kemudian dikatakan lagi di situ ayat yang kelima, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia. Apa artinya kata siap sedia? Artinya udah tidak lama lagi, saudara. Kalau Tuhan sudah siap sedia menghakimi, maka kita harus siap sedia sejak saat ini. Sejak saat kita masih diberikan nafas untuk hidup. Amin. Gunakan hidup ini sebagai persiapan, saudara. Prepare. Kalau Bapak Ibu benar-benar yakin akan menghadap tahta itu, persiapkan sejak dini. Persiapkan sejak hari ini. Amin. Sejak saat ini. Saudara, sekali lagi setiap waktu, setiap saat Kristus dapat datang kembali. Dan jangan sampai tidak ada waktu bagi kita untuk bertobat. Jangan sampai kita tidak ada waktu untuk membuktikan iman kita dalam pertobatan. Sebab iman tanpa pertobatan pada hakikatnya adalah mati. Bukan setiap orang yang confess mengaku bahwa Yesus Tuhan itu masuk dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Saudara, orang yang sungguh-sungguh percaya dan membuktikan imannya dalam tindakannya tidak perlu takut penghukuman. Amin, saudara. Seperti sering saya ulang-ulang dalam Roma pasal yang ke-8, tidak ada lagi hukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Bagi orang yang imannya benar, yang imannya hidup, yang imannya menyelamatkan. Tidak perlu takut penghukuman. Tetapi tetap kita harus memberi pertanggungan jawab atas apa yang kita lakukan. Amin, saudara.
Karena di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10 kita pantas mendapatkan semua yang kita lakukan di atas dunia ini. Makanya mahkota para rasul berbeda dengan mahkota kita, saudara. Tuhan katakan kumpulkanlah harta di surga bukan di bumi. Berapa banyak harta kita di surga tidak sama, saudara. Karena seberapa banyak kita mengumpulkan harta di surga, itulah milik kita. Pernah menghitung-hitung berapa banyak yang sudah saudara kumpulkan di surga? Berapa banyak kasih sayang? Berapa banyak pelayanan? Berapa banyak pengorbanan yang sudah saudara lakukan? Sebagai tabungan kita dalam kerajaan surga. Kalau kita bisa menghitung tabungan kita di BCA, di Danamon, di BRI, di Mandiri, di BNI, bank apa lagi, Mayapada. Seharusnya kita bisa menghitung berapa banyak tabungan kita di surga. Amin. Kira-kira sempat dicek enggak berapa saldonya? Ya. Jangan-jangan belum punya rekening di surga lagi. Ya, pastikan nama kita tercatat dalam buku kehidupan yang kekal. Amin, saudara. Penghakiman akan datang segera. Kita tidak tahu berapa lama sisa hidup kita. Tuhan akan datang lagi. Dan saat dia datang atau saat kita meninggalkan kemah tempat kediaman di bumi ini, maka kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara, ini yang harus kita perhatikan. Nah, ini ada frasa sulit lagi, saudara. Ayat yang ke berapa itu? Yang ke-6. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya tentang teks ini. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Beberapa tahun yang lalu ya, tahun 1998, 99, 2000 rame penginjilan kepada orang mati. Karena membaca pasal 3 mulai ayat yang ke-19 dan pasal 4 ayat yang ke-6 ini. Karena ada frasa Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Apa maksudnya ini? Ini kata-kata yang sulit, saudara. Ada yang berpikir bahwa orang mati ini adalah orang-orang yang manusia-manusia yang telah mati, yang ada di Hades, yang ada di tempat gelap, di mana jiwa-jiwa yang menderita karena tidak percaya kepada Tuhan. Mereka diberi kesempatan kedua untuk bertobat, tapi pandangan itu keliru sebab tadi sudah saya sebut Ibrani pasal 9 ayat 27 bahwa manusia satu kali mati dan sesudah itu dihakimi, selesai. Enggak ada penghakiman lagi. Setelah mati, dihakimi, selesai. Saya pernah khotbahkan dalam Lukas pasal yang ke-17, kematian kita itu mengarah kepada kemungkinan 2 tempat. Hanya 2 tempat, surga atau neraka. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Siapa mau pilih yang lebar mati, api jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Amin. Ini kurang tepat, saudara. Tapi intinya, saudara, bahwa setiap orang itu akan dihakimi. Baik pada saat dia masih hidup maupun pada saat dia mati ketika kedatangan Kristus kali yang kedua. Jadi maksudnya Tuhan akan menghakimi semua orang, baik yang hidup maupun yang sudah mati saat kedatangan Kristus kali yang kedua. Ada yang berpikir bahwa mati adalah mati secara rohani, tetapi kalau kita baca dari kata Yunaninya ini adalah mati secara badani. Kita tidak boleh memaksakan pengertian itu.
Tetapi yang ketiga, saya juga membaca di dalam terjemahan The Message bahwa Injil diberitakan kepada orang-orang mati adalah berbicara mengenai orang-orang percaya yang mati. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Pada waktu kedatangan Kristus kali yang kedua, maka keselamatan mereka diteguhkan, mereka dimahkotai, mereka dimuliakan saat kedatangan Kristus kali yang kedua. Jadi nanti saudara, ketika kita sudah mati, Yesus datang, maka kita akan dimahkotai. Injil diberitakan kepada orang-orang mati, orang-orang percaya yang telah mati, di mana dia dibenarkan oleh Kristus, yang semasa hidupnya dia menerima pemberitaan Injil. Amin, saudara. Jadi begini, saudara, salah satu-satunya konsekuensi dosa yang harus kita alami adalah kematian fisik. Amin. Amin. Hanya ini yang tersisa dari dosa. Kematian fisik. Tetapi Paulus berkata, maut telah dikalahkan oleh hidup. Hai maut, di manakah sengatmu? Kita tahu bahwa setelah mati kita masuk surga. Amin. Makanya Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Berapa sisa waktu hidup kita? Mari kita menghitung masing-masing. Dan kalaupun kita dihakimi secara badani, menderita badani kita mati, jangan khawatir saudara. Secara roh kita tetap hidup untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita memiliki hidup yang kekal. Yang berikutnya saudara. Bagaimana kita bisa mengalami kekudusan dalam hidup? Oke, kita termotivasi. Memandang kematian Kristus, melihat dia akan menghakimi. Kita termotivasi untuk hidup kudus. Lalu pertanyaannya bagaimana kita dapat hidup kudus saudara? Ya ada 3 hal yang dapat kita baca dari ayat-ayat ini saudara. Yang pertama adalah sekali lagi penderitaan. Saya mau mengulang sedikit tentang penderitaan. Dalam ayat yang keempat dikatakan, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Saya mau tanya, fitnah penderitaan bukan? Penderitaan, amin? Karena ada yang mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Pernah difitnah? Orang yang difitnah tidak bisa nyanyi, sakitnya tuh di sini. Enggak, tidak bisa nyanyi, saudara. Menderita tuh, difitnah tuh sakitnya enggak ketulungan. Udah seperti mati lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, fitnah yang kita terima, kalau kita terima dengan baik, kita taat, tidak membalas fitnah dengan fitnah, tidak membalas jahat dengan jahat, tidak membalas caci maki dengan caci maki, maka hidup kita akan mengalami pengudusan. Amin. Akan ada penderitaan yang lain lagi, yang lebih intens lagi, tapi penderitaan yang diizinkan kita alami kalau kita terima dengan syukur bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, maka itu akan memurnikan kita. Tetapi sekali lagi saya mau ingatkan bahwa penderitaan tidak serta-merta menghasilkan kekudusan. Ada yang ikut Tuhan, sedikit macet usahanya, udah enggak lagi berdoa, enggak lagi ke gereja, enggak lagi melayani. Ada yang karena sakit sedikit saja sudah enggak lagi bergereja, enggak lagi Tuhan-Tuhanan. Keinginannya tidak terpenuhi, enggak lagi Tuhan, enggak lagi gereja. Tidak, tapi kalau kita mau menerima penderitaan sebagai cara Allah memurnikan kita. Makanya Yakobus berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Sebab ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan orang yang tekun akan menghasilkan buah yang matang, kesempurnaan hidup. Kamu tidak
akan kekurangan sesuatu yang baik. Penderitaan yang diterima dengan syukur, diterima dengan benar, direspon dengan benar, akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang dimurnikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Ini penting. Ini penting. Yang kedua adalah kita harus terus-menerus melawan keinginan daging, melawan keinginan manusia. Ya. Ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Hanya ada dua jalan dalam kehidupan ini, menurut keinginan manusia atau menurut keinginan Allah. Keinginan manusia diprovokasi oleh tipu muslihat setan. Ingat Hawa di Taman Eden. Tidakkah engkau lihat sungguh luar biasa buah itu? Ya, menarik. Tetapi Tuhan telah berfirman, jangan sekali-kali engkau menyentuhnya, sebab ketika engkau memakannya engkau akan mati. Apa kata setan? Sekali-kali tidak. Keinginan yang dibangun dari kesesatan. Hanya ada dua jalan hidup, menuruti keinginan manusia atau keinginan Tuhan. Dan setiap hari kita bergumul untuk memilih keinginan manusia atau keinginan Tuhan. Amin. Sebelum bergereja, Bapak Ibu tadi sudah berjuang. Gereja enggak? Duh, kesel rek, awakku rada gak enak iki. Gereja atau Ibrani 10 ayat 25. Pada waktu melihat saudara seiman dalam pergumulan, kita membawa sesuatu, beri tidak, keinginan manusia atau keinginan Tuhan. Pergumulan kita setiap waktu. Saudara, jangan dipikir setelah kita diidentifikasi dengan kematian Kristus maka keinginan daging itu lenyap. Tidak, tetap ada. Seperti minggu yang lalu saya katakan, kita masih bergumul setiap hari. Saudara, kematian itu bukan berhentinya sebuah keberadaan, tetapi keterpisahan. Ya, saya sempat gambarkan, kita memang mati terhadap dosa, bukan dosa kita langsung hilang sama sekali. Tabiat daging hilang, tidak. Tapi kita terpisah dari dosa. Seperti waktu kita mengayuh sepeda yang di standar 2 itu, sekalipun dikeraskan kita kayu tetap gak jalan itu sepeda. Kecuali dia bersentuhan dengan tanah, dia akan segera jalan. Kita gak lagi berhubungan dengan dosa lagi. Amin, saudara. Perang ini seumur hidup setiap hari, saudara. Dan tambah hari ketika Tuhan menyatakan hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, di situ peperangan kita bertambah. Amin. Oh, ikut Tuhan kok banyak pergumulannya? Tidak juga. Benar juga tidak juga. Yang benar apa, saudara? Ketika kita ikut Tuhan baca firman, maka kita bercermin, kita melihat, wah rupanya ada belang di sini, ada belang di sini, ada luka di sini. Saya harus lebih banyak membersihkannya, lebih banyak membalutnya, membersihkannya. Seperti itu. Kan lagu kita seperti itu. Ya, selidiklah akan aku, ya Tuhan. Ketahuilah akan. Lek wis tahu yang jelek-jelek, kita harus berjuang untuk menyingkirkannya. Amin. Makanya di dalam Kolose pasal yang ketiga, matikan di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Buanglah semuanya itu. Dalam Galatia pasal yang kelima, orang yang telah mengikut Kristus, dia telah menyalibkan segala keinginan daging yang menguasai dirinya. Ini perjuangan setiap hari. Jangan heran bertambah lama ikut Tuhan semakin kita ngerti, oh saya kotor di sini, oh saya cacat di sini, oh saya keliru di sini. Semakin hari semakin ikut Tuhan semakin kelihatan borok-borok dalam hidup kita. Dan itulah waktunya kita berjuang untuk membuang semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ada yang kurang dari saya, beritahu saya. Supaya saya segera bisa membereskannya. Amin.
Dan kalau saya tahu ada sesuatu yang kurang dalam Bapak Ibu Saudara, izinkan saya mengatakannya supaya Bapak Ibu bisa membuang segala sesuatu yang kotor. Kadang kita tidak bisa membedakan mana yang sampah, mana yang bukan. Dan itu perjuangan setiap waktu. Saudara, kita akan berperang terus-menerus sampai kita mengembuskan nafas yang terakhir di dalam kemah tempat kediaman kita di bumi. Yang terakhir, saudara. Kita harus menjauhkan diri dari kumpulan orang-orang yang tidak bertuhankan Yesus. Yang tidak percaya kepada Yesus. Perhatikan saudara, di dalam ayat yang keempat, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut menyemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat, orang-orang yang sungguh percaya Yesus sudah tidak lagi mencemplungkan diri dalam persekutuan orang-orang yang hidup di dalam dosa, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang menolak Yesus. Amin. Kita tidak hanya harus menjauhkan diri dari dosa-dosa seperti yang dicatat oleh Rasul Petrus, tetapi menjauhkan diri dari orang-orang yang berbuat dosa. Ingat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, kalau tidak mau makan tempe, maka jauhkan dirimu dari tempe. Dan jangan bergaul sama orang yang suka makan tempe. Halo, godaannya terlalu berat. Kalau saudara hanya mau makan pisang rebus tapi makan bersama dengan yang makan pesta, gak apa-apa titik ae lo, gak menghargai aku sing masak kesel-kesel. Ayo kok. Maneh? Ya ngono lah, pinter, ganteng. Ini resep anyar iki. Bahani larang iki. Buka mulut. Halo. Kalau nggak mau ngerokok, jangan lagi ada rokok di rumah dan jangan bergaul sama perokok. Amin. Tidak hanya kita menjauhkan diri dari dosa, tetapi dari kumpulan orang yang berbuat dosa. Orang bilang gini, loh kan Yesus sahabat orang berdosa. Bagaimana saya menjangkau jiwa orang berdosa kalau saya tidak berhubungan dengan orang berdosa? Ada bedanya, saudara. Mendekati orang untuk memenangkan jiwa dengan bergaul itu tidak sama. Amin. Amin. Tidak sama. Mendekati orang untuk menolong dia berbeda dengan mendekati orang untuk menikmati hidup bersama-sama dengan dia. Saudara, tanpa kita mau memisahkan diri dari orang-orang yang berbuat dosa, maka akan sulit bagi kita untuk hidup dalam kekudusan. Kita boleh berhubungan tetapi tidak pergaulan. Tidak karib, tidak akrab. Karib itu sama orang percaya yang lain. Amin, saudara. Kita memang bertetangga, iya, tetapi kita tidak mengikuti gaya hidup mereka. Tapi kita menampilkan kehidupan yang baik seperti minggu yang lalu. Satu-satunya cara untuk menjangkau jiwa di dunia yang tidak bersahabat adalah dengan perbuatan yang baik. Kita harus semangat berbuat baik, rajin berbuat baik, dan mengucapkan kata-kata yang baik, yang bijaksana. Tidak berdebat. Kita boleh memenangkan perdebatan, tetapi bisa jadi kita kehilangan jiwa. Dengan lemah lembut dan hormat, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Adakah niat untuk hidup dalam kekudusan? Haleluya. Mari, karena Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Karena Dia akan menghakimi kita.
Hendaklah itu memotivasi kita untuk kita hidup di dalam kekudusan. Mempersenjatai diri kita dengan pikiran-pikiran yang telah dikuduskan oleh firman. Dan mari kita rela menerima setiap penderitaan sebagai kebahagiaan untuk memurnikan kita. Mari kita menanggalkan semua beban dosa. Dan mari kita menjaga pergaulan kita. Amin, saudara. Kiranya kita semua dapat menjalani hidup kudus dalam sisa waktu hidup kita masing-masing. Amin. Sama-sama kita